Begitu keren kehidupan dalam rencana Tuhan. Seorang anak yang bernama Dennis, hidup di sekitar tahun 1500-an. Dia sangat membenci raja. Dia menganggap bahwa karena raja, maka dia dipisahkan dengan orang tuanya yang sedang sakit, padahal dia sangat sayang. Tetapi kemudian Dennis mengetahui bahwa sang raja sebenarnya memisahkan dia dari keluarganya demi menyelamatkan dia dari wabah hitam, penyakit yang sangat mematikan. Dennis akhirnya sadar bahwa raja sebenarnya sangat mencintai dia. Banyak orang yang memandang Allah seperti Dennis. Mereka bertanya-tanya, jika Allah itu baik, mengapa ada begitu banyak kejahatan dan penderitaan? Pertanyaan ini senantiasa sulit untuk dijawab. Namun ketika semua penjelasan terasa tidak bisa memuaskan, pandang saja ke salib Yesus. Di dalam salib Yesus kita dapat menemukan bukti bahwa Allah dapat dipercaya. Bahwa apapun yang belum bisa terjawab dapat kita terima saat ini. Kok dunia jahat banget sih? Semakin banyak tindakan kejam terjadi dan mengerikan. Kenapa Tuhan membiarkan? Alkitab menyatakan bahwa memang sementara ini dunia sedang berada di dalam cengkeraman si jahat, setan. Dan semakin banyak wujud setan atau berlipat gandanya tindakan jahat menunjukkan bahwa dunia segera akan berakhir. Setan sedang semakin memaksimalkan pengaruhnya karena dia tahu bahwa segera dia akan habis sepenuhnya. Saudara, Tuhan tidak dapat dengan semena-mena mengakhiri tindakan kejahatan. Dirinya sendiri di dalam Yesus menanggung tindakan jahat setan. Kejahatan harus sampai matang sepenuhnya. Alam semesta harus mengerti, tidak tertipu lagi dan sadar bahwa tindakan setan memang harus diakhiri. Yang harus kita ingat adalah pertama, ada kebenaran. Yesus telah lahir dan hidup di dunia untuk menyatakan kebenaran. Yohanes pasal 18 ayat 37, Yesus berkata bahwa ia datang untuk bersaksi tentang kebenaran. Kebenaran inilah yang mematahkan tipu daya setan yang disebut sebagai bapa segala pendusta. Yang kedua, ada keadilan. Melalui salib, Yesus menunjukkan kasih dan keadilan Allah. Melalui kematiannya, Yesus membuktikan bahwa Allah adalah kasih dan adil. Dan tuduhan setan tentang Allah itu curang terbukti salah. Yang ketiga, ada akhir kejahatan. Yesus segera akan sepenuhnya menghancurkan kerajaan setan. Dan setan tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan Kristus akan bertakhta berkuasa selama-lamanya. Yang keempat, saudara, ada Tuhan. Kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus membuktikan ada Tuhan. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, mana mungkin Yesus dapat bangkit dan menyediakan hidup yang kekal bagi kita manusia. Saudara, teruslah bertahan di dalam iman. Anda segera dijemputnya untuk diganjari kehidupan kekal. Dan pilihan kita setiap hari menentukan di mana kita akan berada pada akhirnya nanti. Setan selalu menuduh bahwa Allah tidak benar-benar adil dan penuh kasih. Namun di kayu salib keadilan dan kasih Allah bertemu. Bagaimana itu terjadi? Di salib Allah adil dengan mewujudkan upah dosa dan kejahatan. Di salib Allah kasih dengan memberikan dirinya sebagai penerima upah dosa agar manusia dapat bebas dan hidup selamat dan bahagia kekal. Jelas setan ingin menunjukkan bahwa Allah itu egois. Tetapi di salib Yesus menunjukkan justru sebaliknya. Di salib setan melihat bahwa penyamarannya telah terbuka. Dibeberkan. Pemerintahannya telah terbuka di hadapan malaikat-malaikat yang tidak jatuh dan seluruh alam semesta melihat. Salib membeberkan bahwa setan sebenarnya adalah seorang pembunuh. Dengan menumpahkan darah anak Allah, setan mencabut dari dirinya simpati makhluk-makhluk sorga untuk selama-lamanya. Saudara, berdirilah di pihak Yesus, pihak yang menang.
Di tengah-tengah pergumulan hidup, kita mungkin merasa bahwa kejahatan tampaknya sedang menang. Namun jangan pernah ragu bahwa kemenangan hanya ada di tangan Yesus. Yang perlu kita lakukan adalah pertama, percaya pada kebenaran Yesus. Yang kedua, pilihlah untuk mendengar dan mentaati firman-Nya. Yang ketiga, terimalah anugerah keselamatannya. Yang keempat, raihlah kemenangan setiap hari. Setan sudah dikalahkan. Mari menang dengan terus berpegang pada janji-janji Kristus dan mengklaim kemenangannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu keren.